Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan bagian 1, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Langsung simak ya. Oke, terkait dengan kaidah pencacahan di bagian 1 ini, kita penting sekali mengetahui perbedaan antara aturan perkalian dan penjumlahan. Sehingga nanti pada saat kita menyelesaikan suatu permasalahan, apalagi yang soalnya berbentuk soal cerita, kita bisa menentukan apakah kita menggunakan aturan perkalian ataukah kita menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan aturan penjumlahan. Nah, seperti apa aturan perkalian dan penjumlahan itu? Oke, sekarang kita lihat. Aturan perkalian itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi yang pertama adalah jika ada satu peristiwa yang pertama, itu bisa dilakukan dengan M cara yang berbeda. Katakanlah ada berapa cara, misalnya saja M gitu ya, cara yang berbeda. Kemudian di setiap cara pada peristiwa pertama itu dilanjutkan dengan peristiwa kedua, di mana peristiwa kedua itu bisa juga dilakukan dengan N cara yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu ciri dari aturan perkalian. Jadi peristiwa pertama dilanjutkan dengan peristiwa yang kedua. Oleh karena itu kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan ini, atau maksudnya kedua peristiwa tersebut bisa kita lakukan secara bersama-sama dengan aturan perkalian. Jadi peristiwa yang pertama adalah M dikali dengan peristiwa yang kedua, N. Berarti M dikali N. Maka banyaknya cara yang bisa dilakukan adalah M kali N. Nah, dari deskripsi kalimat ini bisa kita gambarkan seperti ini. Misalnya nih, kita dari kota A mau ke kota C. Tetapi untuk ke kota C ini, kita melewati kota B, di mana dari kota A ke kota B ini adalah peristiwa yang pertama. Dari kota B ke kota C ini adalah peristiwa yang kedua. Nah, dari kota A ke kota B sebagai peristiwa pertama, kita bisa lihat ada 4 jalan yang bisa dilewati. Jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat. Berarti ada 4 cara nih. Ada 4 jalan yang berbeda ya, 4 cara. Itu adalah peristiwa yang pertama. Nah, untuk sampai di kota C, dia harus dilanjutkan ke peristiwa yang kedua, di mana peristiwa kedua itu adalah dari B ke C. Berarti dari kota A ke B ke kota C bisa jadi seseorang itu melewati jalan yang pertama, kemudian jalan yang pertama lagi. Bisa jadi juga jalan yang pertama kemudian melewati jalan yang kedua di sini, di kota B ke C. Bisa jadi jalan yang pertama ke jalan yang ketiga. Bisa jadi juga jalan yang pertama, jalan kedua maksudnya ke jalan pertama. Jalan kedua, di jalan kedua lagi, jalan kedua, lalu jalan ketiga. Nah, kalau kita hitung nanti jumlahnya akan ada 12. Lebih simpelnya kita bisa menggunakan aturan perkalian, yaitu ada 4 cara yang pertama, kemudian yang ketiga ada 3 cara. Berarti 4 dikali 3, artinya ada 12 cara. Nah, seperti itu. Untuk lebih gampang kita lihat permasalahan yang pertama ya. Misalnya nih, akan ada pemilihan ketua dan sekretaris kelas, di mana untuk ketua kelas itu ternyata ada 3 calon, untuk sekretaris ada 5 calon. Kita diminta untuk menentukan banyaknya pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pasangan itu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Apakah menggunakan aturan perkalian atau menggunakan aturan penjumlahan gitu ya. Kita lihat dulu bahwa kita misalkan
calon ketuanya itu misalkan saja dengan K1, K2, K3 karena ada 3 calon. Kemudian calon sekretarisnya ada 5. Kita misalkan saja dengan S1, S2, S3, S4, dan S5. Oke, nah sekarang bagaimana kemungkinan pasangan calon itu? Kita lihat, ketuanya tadi ada 3, K1, K2, K3. Sekretarisnya ada 5, S1, S2, S3, S4, S5, dan seterusnya. Oke, bisa saja yang terjadi kemungkinan yang pertama adalah ketua yang pertama bisa saja nanti bertemu dengan sekretaris yang pertama, berarti pasangannya adalah K1, S1. Bisa saja ketua yang pertama berpasangan dengan sekretaris 2. Bisa saja ketua yang pertama berpasangan dengan sekretaris yang ketiga sampai dengan yang kelima. Itu baru ketua yang pertama. Berarti untuk ketua yang pertama saja sudah punya 5 kemungkinan cara untuk memasangkannya. Bagaimana dengan yang kedua? Kurang lebih sama ya. Jadi K2 bisa berpasangan dengan sekretaris yang pertama. Dan ini juga ada 5 kemungkinan. Dan begitu juga dengan untuk K3. Nah, kalau kita lihat dari sini, diagram panah dan tabel ini, maka kita bisa menemukan atau menentukan setelah kita hitung jumlahnya ada 15 pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin saat pemilihan itu. Oke. Nah, aturan apa yang kita bisa gunakan, ataukah perkalian atau penjumlahan? Kalau kita lihat, ini adalah aturan perkalian. Kenapa? Kita misalkan saja untuk ketua tadi kita anggap sebagai peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama, dan ternyata ada 3 ketuanya. Berarti ada 3 cara. Katakanlah seperti itu. Dan sekretarisnya kita anggap sebagai peristiwa yang kedua. Sekretarisnya tadi ada 5. Nah, kalau kita baca dengan baik, dengan teliti bahwa di sini, di permasalahan ini diminta untuk menentukan pasangan antara ketua dan sekretaris. Berarti ada hubungan antara ketua dan sekretaris. Artinya ada hubungan atau ada kelanjutan dari peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua. Artinya setelah memilih ketua, kita dilanjutkan untuk memilih sekretarisnya tadi. Artinya karena tadi ada kelanjutannya peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua, maka ini kita bisa gunakan dengan aturan perkalian. Berarti banyaknya pasangan calon yang mungkin adalah 3 dikali 5 sama dengan 15 cara. Seperti itu. Oke. Sekarang ini adalah aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan penjumlahan, perlu teman-teman ingat bahwa apabila ada suatu peristiwa yang terdiri dari R, katakanlah R tahap yang saling lepas, berarti ada peristiwa yang saling lepas, peristiwa pertama dan peristiwa kedua dan peristiwa selanjutnya, seperti itu ya, saling lepas. Di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan M cara yang berbeda. Kemudian peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N cara yang berbeda. Dan perlu kita ketahui, perlu kita ingat bahwa di aturan penjumlahan ini, peristiwa pertama dan kedua itu tidak ada hubungan atau tidak ada kelanjutan. Dari peristiwa pertama tidak dilanjutkan ke peristiwa yang kedua. Jadi di situ letak perbedaan antara penjumlahan dan perkalian yang sebelumnya tadi yang sudah kita bahas. Maka, total peristiwa tersebut dapat kita tentukan dengan cara M ditambah N cara. Nah, dari sini kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalnya, dari berapa banyak cara dari kota A atau kota B mau ke kota C. Nah, antara peristiwa yang pertama, berarti kan A ke C, ada 4 jalan nih.
dan tidak ada hubungannya dengan B. Karena di sini kita lihat banyaknya cara yang mungkin terjadi dari kota A atau B ke kota C. Berarti 4 ditambah 3. Kita lihat A ke kota C ada 4 kemungkinannya, dan dari B ke C kemungkinannya ada 4 jalan yang bisa ada 3 jalan yang bisa dilalui. Artinya ini hanya akan ada 7 cara yang berbeda untuk melalui jalan tersebut. Berarti untuk mendapatkan 7 itu 4 ditambah 3. 4 itu dari jalan dari A ke C, 3 itu dari B ke C. Nah, bagaimana aplikasinya pada soal? Seperti ini kita lihat masalah yang kedua. Misalnya saja ada kompetisi matematika. Di satu sekolah itu diwajibkan untuk mengirimkan 1 siswa saja sebagai perwakilan sekolah. Ingat ya, hanya 1 nih yang diminta untuk dikirimkan. Setelah beberapa tahap seleksi, ternyata di sekolah tersebut menyisakan 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan. Katakanlah si 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan ini adalah yang jago matematika nih. Nah, dengan 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan yang ada, kira-kira berapa nih banyaknya cara sekolah ini untuk memilih atau menentukan perwakilan sekolah yang untuk mengikuti kompetisi matematika? Kita ingat bahwa di sini konteksnya adalah sekolah hanya berhak wajib mengirimkan 1 saja perwakilan sekolah. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Misalkan siswa laki-laki itu adalah, karena ada 3, kita anggap saja L1, L2, dan L3. Kemudian siswa perempuannya adalah P1 dan P2. Nah, seperti apa? Jadi kemungkinan yang terjadi untuk sekolah memilih siswa sebagai perwakilan di kompetisi matematika ini adalah bisa saja yang dikirimkan itu adalah laki-laki yang pertama, L1. Karena hanya 1 yang dikirimkan. Bisa saja L2. Atau mungkin L3. Atau mungkin bisa jadi perempuan yang maju, atau mungkin perempuan kedua yang maju. Berarti dari sini terlihat hanya ada 5 cara kemungkinan sekolah untuk memilih perwakilannya. Nah, dari permasalahan ini terlihat bahwa kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Kita misalkan saja peristiwa yang pertama adalah memilih laki-laki, yaitu sebanyak 3 orang tadi. Peristiwa yang kedua adalah perempuan, sebanyak 2. Artinya ada 2 cara untuk memilih si perempuan. Berarti kalau kita lihat dari permasalahan ini, peristiwa pertama untuk memilih laki-laki, peristiwa kedua untuk memilih perempuan, tidak ada hubungan, maksudnya tidak ada kelanjutan. Karena yang dibutuhkan di permasalahan ini adalah hanya memilih 1 orang. Artinya kalau memilih laki-laki saja tidak masalah, memilih perempuan saja tidak masalah. Berarti antara peristiwa 1 dan peristiwa kedua ini adalah peristiwa yang saling lepas. Karena peristiwa 1 tidak perlu dilanjutkan dengan peristiwa yang kedua, seperti permasalahan sebelumnya tadi. Oleh karena itu, banyaknya cara yang mungkin untuk sekolah memilih perwakilan dalam kompetisi matematika ini adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 cara. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tips atau perbedaan bagaimana kita menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kita bisa dengan simple menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian kalau kita bisa memaknai atau memahami maksud permasalahan atau konteks yang terjadi dalam ilustrasi cerita tersebut. Jadi perlu kita pahami apakah peristiwa pertama itu berlanjut peristiwa kedua dan ada hubungannya, ataukah tidak ada hubungan.
Jadi kalau ada hubungan atau kelanjutan, kita gunakan aturan perkalian. Tetapi kalau peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu tidak ada hubungan dan tidak perlu ada kelanjutan, maka itu kita bisa gunakan aturan penjumlahan. Gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu tadi materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!